Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulid. Saya lanjut kuliah di Universitas Tembagapura Mamuju, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika, kelas B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas final mata kuliah Komunikasi Data yang diberikan Ibu Nurjana Eskom MPD. Jadi soal yang pertama yaitu jelaskan definisi komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat seperti komputer, laptop, telepon genggam, printer, dan alat komunikasi lain yang terhubung dalam sebuah jaringan baik lokal maupun yang luas seperti internet. Pada dasarnya komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan peralatan switching. Bisa antara komputer dan komputer dengan terminal, atau komputer dengan peralatan, atau peralatan dengan peralatan. Jadi yang kedua, sebutkan alur data mulai dari pengiriman sampai ke penerima. Di dalam alur data ada beberapa metode transmisi yang dimulai dari pengiriman sampai ke penerima. Di antaranya adalah yang pertama, serial transmission. Metode transmisi ini antara mengirim dan menerima dihubungkan hanya oleh satu jalur transmisi untuk mengirim jarak jauh. Contoh, keyboard ke prosesor, prosesor ke printer, LAN, MAN, WAN. Yang kedua, parallel transmission. Metode transmisi ini antara mengirim dan menerima dihubungkan oleh lebih dari satu jalur transmisi. Contoh, RAM ke prosesor, HD ke RAM, parallel internet komputer. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan transmisi data. Jadi, di dalam transmisi data ada beberapa jenis dalam media transmisi data, yaitu yang pertama, copper media atau media tembaga. Copper media ialah media transmisi yang terbuat dari bahan tembaga atau biasa disebut dengan kabel. Data yang dikirim lewat kabel ini berikutnya berupa sinyal listrik atau tenaga atau arus. Berikut ialah jenis-jenis kabel yang digunakan dalam jaringan komputer. Yang pertama, koaksial, yang kedua STP, yang ketiga UTP. Jadi yang kedua adalah fiber optik. Fiber optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari selai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LEO. Kabel ini berdiameter kurang lebih 120 mikrometer, bahkan lebih kecil dari sehelai rambut manusia. Komponen jaringan ini memiliki kecepatan transmisi yang tinggi dengan menggunakan pembiasan cahaya sebagai prinsip kerjanya. Sumber cahaya yang digunakan untuk proses transmisi adalah laser atau LOE. Yang pertama, sinyal metode kabel fiber optik single metode, yaitu kabel jaringan yang memiliki transmisi tunggal sehingga hanya bisa menyebarkan cahaya hanya melalui suatu inti dalam suatu waktu. Jenis fiber optik ini memiliki inti berukuran kecil dengan diameter sekitar 9 mikrometer yang digunakan untuk mentransmisikan gelombang cahaya dari sinar inframerah dengan panjang gelombang 1300 sampai 1550 manometer. Yang kedua, multimode. Kabel fiber optik multimode merupakan kabel yang dapat mentransmisikan banyak cahaya dalam waktu bersamaan karena memiliki ukuran inti besar yang memiliki diameter sekitar 625 mikrometer. Kabel jenis ini biasanya digunakan untuk keperluan komersial yang pada umumnya diakses banyak orang. Fiber optik ini mengirimkan sinar inframerah yang memiliki panjang 850 sampai 1300 manometer. Yang ketiga, media transmisi unguidet
suatu media transmisi data yang tidak memerlukan kabel dalam proses transmisinya. Media UGUIDET atau wireless ini memanfaatkan sebuah antena untuk transmisi di udara, ruang hampa udara, atau air. Untuk transmisi, antena menyebarkan energi elektromagnetik ke dalam media, biasanya udara. Sedangkan untuk menerima sinyal, antena menangkap gelombang elektromagnetika dari media. Pada dasarnya, terdapat dua jenis konfigurasi untuk transmisi wireless. UGUIDET, media atau komunikasi tanpa kabel, mentransmisikan gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan konduktor secara fisik. Sinyal dikirim secara broadcast melalui udara atau air dalam beberapa kasus. Media transmisi ini dapat menggunakan wireless atau menggunakan satelit. Yang keempat, soal keempat, apa yang dimaksud dengan serial transmisi? Transmisi baseband atau diartikan transmisi serial adalah transmisi data yang proses pengiriman datanya adalah berseri berurutan. Transmisi data di mana dalam satu satuan waktu hanya satu bit yang disalurkan. Dengan demikian, jika terlibat dari atas banyak bit, dikirim secara berurutan satu persatu. Soal kelima, sebutkan macam transmisi. Jenis media transmisi. Yang pertama, twisted pair cable. Yang kedua, coaxial cable. Yang ketiga, fiber optik kabel kaca. Yang keempat, gelombang mikro. Yang kelima, satelit. Yang terakhir, inframerah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.